فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Nasrah, Alam Nasrah yang sering kita baca, Al-Insyirah, di sana ada kata-kata yusron dengan nakirah difirmankan Allah 2 kali. Kemudian al-usru difirmankan juga 2 kali. Kalau isim ma'rifat dalam satu kalam diulang 2 kali, maka yang pertama dan yang kedua adalah sama maksudnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di yusran diulang 2 kali sama-sama nakirahnya. Al-usr juga 2 kali. Maka al-usr di sini maksudnya usr yang sama, yusran di sini adalah yusran yang berbeda. Maka ini janji Allah pada orang-orang beriman. Setiap dia ditimpa satu kesulitan, minimal Allah akan datangkan kepada dia 2 kemudahan. Sulitnya ngaji, mujahadahnya ngaji, sebentar aja 10 tahun, 9 tahun, nanti seumur hidup dimudahkan Allah untuk menyampaikan agama, ngajar agama. Bahkan kalau perlu dapat amplop. Kok amplop toh Pak? Ya amplop itu nggak penting, kok yang penting isinya. Ini guyonnya begitu itu. Tapi kalau di pondok ngerokok aja, apa hasilnya? Sakit paru-paru. Apa hasilnya? Kawin nggak kuat. Maka seorang ulama membuat pantun, idza staddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa usrun baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Kalau ujian sudah memberat kepada kamu, sudah jadi berat, maka fikirkanlah surat alam nashrah. Maka datangnya kesulitan yang terletak di antara 2 kemudahan. Idza fakkartahu, kalau kamu merenunginya, tafrah, maka kamu gembira. Berarti ini sebentar lagi saya akan dapat 2 kemudahan minimalnya. Ini sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Jadi ini ada 3 rajul di sini nih. Rajul pertama, rajul kedua, rajul ketiga, semuanya adalah rajul yang berbeda. Yaqulu, Nabi bersabda, man tasaddaqa, barang siapa menyedekahkan bidamin dengan darah, dia dilukai sampai keluar darah, di antaranya darah di sini ini. Audunau, atau di bawahnya darah, ditempeleng kan biasanya enggak berdarah, atau diludahi kan enggak berdarah. Biasanya dicubit ya paling enggak berdarah, lebam-lebam. Karena maka adalah sedekahnya dia pada kezaliman yang telah ditimpakan pada dia, kafaratan lahu, adalah merupakan penghapus dosa lahu bagi dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kita ini kan mau ke akhirat. Dunia ini kan sudah, tinggal kita tinggal aja. Nanti di akhirat kita harus siap-siap pembela ini, pembela itu, karena kita ini salahnya banyak. Maka kita harus cari pembela-pembela yang banyak. Hafalan Quran, ngaji, kenal dengan orang soleh, sedekah, memaafkan, dan seterusnya, biar macam-macam rintangan di akhirat itu kita bisa melaluinya dengan selamat. Jangan orang itu pikirannya pendek, dunia itu sudah, tinggal meninggalnya saja. Pikir akhirat begitu, nanti kita jadi lebih cerdas.
Berapa banyak cerita dalam hadis-hadis yang mungkin sebagian telah kita dengar, orang terhalang dari masuk surga gara-gara satu kekeliruan. Lah kalau pas satu kekeliruan yang menghalangi kita masuk surga itu yang diampuni, ya sudah selesai masalah. Ini baru dari segi meningkatnya derajat dan terhapusnya dosa. Belum lagi firman-firman Allah yang telah lalu, kalau orang memaafkan itu akan dimaafkan oleh Allah tanpa terbatas. Ini kan baru salah satu sabda Nabi. Kemudian dia akan disayang oleh Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Terus hadis-hadis yang telah lalu diantaranya orang yang begitu itu akan dicintai oleh Allah. Di antara itu adalah sifatnya orang-orang takwa, bukan sekedar dimaafkan tapi dijanjikan surga untuk dia. Sifat-sifatnya orang takwa adalah wal 'afina 'anin nas di antaranya. Maka memahami hadis itu harus lengkap. Rasakan Rasulullah itu menyabdakan sekian banyak hadis yang telah kita dengar itu di dalam satu majelis, bukan untuk ditabrakkan tetapi untuk dikumpulkan. Nah, begitu. Nanti baru memahami hadis itu lebih cermat, lebih jeli dan lebih jelas. Faqala al-Ansari, maka si laki-laki Ansari mengatakan, anta sami'tahu, apakah engkau mendengarnya min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Darda menjawab, sami'athu udhunaya, telah mendengar sabda tadi, udhunaya, dua kupingku, wa wa'ahu, dan telah menghafalnya qalbi, hatiku. Qal, maka si Ansari mengatakan, fa inni, maka sungguhnya aku adzaruha, aku membiarkan atau mengikhlaskan, biarkan jinayah lahu, kepada si Quraisy. Ya dah, tak ikhlaskan aja, tak biarkan aja, enggak saya tuntut. Qala Muawiyah, tu Sayyidina Muawiyah mengatakan, selepas diikhlaskan, ya sudah, saya enggak menuntut saya. Sayyidina Muawiyah mengatakan, la jaroma, pasti la ukhayyibuka, aku tidak akan mengecewakan kamu karena kamu telah berbuat baik pada si Quraisy itu. Ternyata dia enggak terima terbusan, malah dapat hadiah dari Amirul Mukminin waktu itu. Fa amara lahu, maka Sayyidina Muawiyah memerintahkan lahu untuk si Ansari bimalin, dengan harta. Dapat pahala di akhirat sana, dapat harta di dunia sini tanpa dikira-kira. Itulah di antara barokahnya takwa. Masya Allah, ziarah ke Bali, ketemu teman-teman muslim di sana, semangat-semangat. Masjidnya penuh sampai ke halaman-halaman. Pengajiannya lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, Masya Allah. Beliau-beliau banyak husnudzon dengan Temboro, Masya Allah, katanya. Selepas banyak kenal dengan teman-teman di Temboro, banyak tersemangati untuk macam-macam kerja kebaikan. Termasuk di sana belum ada dewan masjid, kemudian dibentuk dewan masjid yang jadi ketuanya alumni Temboro. Ada beberapa tempat yang sudah sekian lama tempat itu madrasahnya mati, kemudian diurus di Temboro, sekarang hidup. Cerita-cerita kebaikan-kebaikan sampai saya sendiri yang jadi orang Temboro itu agak malu gitu. Maka teman-teman di sini, bagaimana husnudzonnya teman-teman Bali itu kita realisasikan dalam kehidupan. Kita cari hal-hal yang baik-baik untuk kita tingkatkan dan kita sebarkan, kita perjuangkan, kita koordinasikan dengan umat Islam seluruh dunia, insya Allah. Mungkin di Karangasem itu termasuk pengajian yang banyak atau terbanyak ya kemarin itu, baik pun malamnya ataupun jamaah subuh berjamaah. Masya Allah. Katanya orang-orang Hindu itu pada terkesan juga, ini rombongan yang datang kok auranya beda. Ya saya bilang, bagaimana nggak beda, istrinya 4 ya. Ngomong yang enak-enak ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi orang-orang Islam di Bali itu secara umum memang
sangat dimuliakan oleh leluhur Bali. Mereka datang ke sana jadi undangannya raja-raja Hindu di sana untuk ikut menjaga dan membantu raja sana. Akhirnya mereka dimuliakan di posisi khusus, diberi tanah khusus, diberi jabatan khusus. Orang-orang Islam di Bali posisinya semacam malah orang yang dituakan oleh orang-orang Bali itu sebetulnya gitu. Agak berbeda dengan umumnya umat Islam di daerah minoritas. Ini mereka daerah minoritas tapi dianggap berjasa kepada mayoritas di sana. Kesimpulannya, banyak tempat yang siap untuk kita ajak koordinasi. Maka kita tinggal nata waktu kapan kita koordinasi dengan daerah-daerah, cari tempat koordinasi, ada teman-teman baru. Kita perlu menata waktu untuk istiqomahkan gerak dan memperindah gerak kita dan makom kita. Insyaallah ya. Ada kemungkinan kalau teman-teman siap, kalau nanti ada panggilan ya pengajian sebentar kalau jadi, mungkin nanti di sini besok atau lusa, kira-kira siap hadir nggak kira-kira? Nanti kalau jadi, karena ini belum ada teman-teman baik, orang-orang yang istimewa pada mau datang, termasuk nanti mungkin malam Ahad juga. Dari tempat mana itu masih belum waktunya dimunculkan. Kadang-kadang perkara itu kan perlu dirahasiakan demi hal yang lebih rahasia lagi. Alhamdulillah.